Perkenalkan, nama saya Tania Monica, NIM 2011320057. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Agama yang diberikan oleh Bapak Wirahadi Kusuma. Baik, soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian psikologi agama baik secara etimologi maupun secara terminologi serta tujuan mempelajari psikologi agama bagi prodi bimbingan dan konseling Islam. Psikologi agama itu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Menurut bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike yang artinya ilmu, artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses, maupun latar belakang. Karena jiwa itu sendiri bersifat abstrak, maka untuk mempelajari kehidupan kejiwaan manusia hanya mungkin dilihat dari gejala yang tampak, yaitu pada sikap dan tingkah laku yang ditampilkannya. Sikap dan perilaku yang terlihat adalah gambaran dari gejala jiwa seseorang. Sikap dan perilaku yang terlihat adalah gambaran dari gejala jiwa seseorang. Sikap dan perilaku baik yang tampak dalam perbuatan maupun mimik atau ekspresi wajah umumnya tak jauh berbeda dari gejolak batinnya. Namun, ada juga manusia yang memanipulasi apa yang dirasakan oleh jiwanya. Hal ini bisa saja terjadi dalam sikap dan perilakunya bertentangan dengan apa yang dirasakan oleh jiwanya. Mereka sebenarnya sedih, dapat berpura-pura bahagia dengan tertawa, ataupun sebaliknya, karena rasa gembira yang sangat berlebihan bisa membuatnya meneteskan air mata. Psikologi secara etimologi mengandung arti ilmu tentang jiwa, sedangkan agama berasal dari kata Latin yaitu religio, yang berarti obligasi atau kewajiban. Agama adalah segala bentuk sistem hidup yang mengatur, menata, dan mengikat kehidupan manusia. Adapun kata agama terdiri dari a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi, yang mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat, atau diwarisi turun-temurun. Hal ini bisa kita lihat pada diri kita sendiri, bahwa agama yang kita pegang saat ini adalah hasil dari turun-temurun nenek moyang atau orang tua kita. Kita harus bersyukur karena terlahir dari keluarga yang notabene-nya Islam, maka kita juga beragama Islam. Andai kata orang tua kita Nasrani, tentu kita juga akan beragama Nasrani. Jadi, psikologi agama merupakan bagian dari psikologi yang mempelajari masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan kajian beragama. Sedangkan, menurut terminologi, psikologi agama dapat didefinisikan sebagai cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Psikologi agama hanya mampu meneliti mengenai bagaimana sikap batin seseorang terhadap keyakinannya kepada Tuhan, hari kemudian, dan masalah gaib lainnya. Juga bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi penghayatan batinnya, sehingga menimbulkan berbagai perasaan seperti tentram, tenang, pasrah, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari psikologi agama sebagai
prodi bimbingan konseling Islam, yaitu yang pertama, kita dapat membimbing perilaku-perilaku keagamaan seseorang secara efektif dan efisien. Kedua, dapat mengetahui bahwa perilaku-perilaku keagamaan tidak semuanya didasarkan keimanan pada Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga didorong oleh motif-motif pada masing-masing individu. Ketiga, kita dapat menuntun klien dalam mempelajari, memilih, serta mengenalkan ajaran agama yang mereka senangi, serta dapat menenteramkan jiwanya. Keempat, kita mampu memahami bahwa perubahan perilaku keagamaan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dirinya. Kelima, kita dapat memberikan penyuluhan terkait kehidupan manusia agar bahagia dan sejahtera. Pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana perkembangan psikologi agama pada usia anak-anak, remaja, dan dewasa, serta bagaimana sikap kita terhadap perbedaan masing-masing fase tersebut. Baik, di sini perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya, konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Mereka melihat dan mengikuti apa yang dikerjakan dan diajarkan orang dewasa dan orang tua mereka tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan agama. Di samping itu juga dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai aspek kejiwaannya seperti perkembangan berpikir. Ini juga berarti bahwa orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Dengan demikian, ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka, yang mereka pelajari dari para orang tua maupun guru mereka. Bagi mereka, sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa, walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. Anak-anak adalah manusia yang berumur antara 0-12 tahun. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Elizabeth B. Harlock, yaitu masa anak-anak terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, usia 0-2 tahun itu masa vital, 2-6 tahun itu masa kanak-kanak. Yang ketiga, usia 6-6 tahun itu masa sekolah. Tahap perkembangan keagamaan pada anak itu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Tingkat dongeng di sini ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Dan pada tahap ini tidak jarang anak membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenal seperti Batman, Power Rangers, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang menurutnya hebat. Yang kedua yaitu tahap reality stage, yaitu tahap keyakinan. Jadi, pada tahap kedua ini adalah tingkat kenyataan, di mana ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok yang kuat serta Maha Pencipta. Dari sini anak-anak menyadari bahwa kepatuhan kepadanya adalah suatu hal yang lumrah dan mesti umatnya lakukan. Hal inilah yang menyebabkan mereka bergairah atau semangat mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Tahap yang ketiga adalah tingkat individu. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagamaan anak. Tahap ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3 bagian. Antara lain, yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif.
Seseorang anak akan takut kepada kemurkaan Allah serta adanya ketakutan akan neraka. Sedangkan di balik itu, orang yang baik akan masuk ke surga yang konon dipercaya semua orang adalah tempat yang paling indah yang akan dihuni oleh orang baik yang beriman kepada Tuhannya. Konsep yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Pada tahap ini, anak ingin meniru Tuhan dan ingin cenderung dekat dengannya. Seseorang anak ingin merasakan sentuhan kasih Tuhan dan menampung internalisasi kekuatan Tuhan. Pada tahap ini, seorang anak akan benar-benar mengandalkan Tuhannya dalam segenap aspek kehidupannya. Pada tahap ketiga, itu konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Tanda ini tampak pada pengakuan mereka akan pentingnya sebuah keadilan, buruknya perbuatan jahat selalu bertoleh dalam hatinya. Sehingga apabila seorang anak melakukan hal buruk tersebut, ia akan merasa gelisah, bingung, sedih, dan juga adanya rasa malu karena sudah melakukan hal tersebut. Sehingga anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaannya tidak adanya perhatian terhadap Tuhan. Ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, pendidikan dari keluarga. Yang kedua, pendidikan dari lembaga. Dan yang ketiga, pendidikan masyarakat. Sedangkan pengembangan psikologi agama pada masa remaja. Masa remaja di sini adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Masa remaja adalah sebagai kelanjutan dari masa anak-anak, yang mana secara fisik mulai tumbuh dan berfungsi. Kecerdasan dan emosi mulai berkembang dan mulai memahami arti dan kebutuhan hidup. Keingintahuannya terhadap sesuatu makin kuat dan rasa agama mulai timbul. Remaja adalah manusia yang berada di rentang usia antara 12 atau 13 tahun sampai usia 19 atau 20 tahun yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikologisnya, yaitu kognitif, emosi, ego, sosial, dan moral mereka. Sehubungan dengan pengaruh perkembangan kognitif terhadap perkembangan agama selama masa remaja ini, dalam suatu studi yang dilakukan oleh Goldman tahun 1962 tentang perkembangan pemahaman agama anak-anak dan remaja dengan latar belakang teori perkembangan kognitif Piaget, ditemukan bahwa perkembangan pemahaman agama remaja berada pada tahap ketiga, religious tone, di mana remaja memperlihatkan pemahaman agama yang lebih abstrak dan hipotesis ketika membuat pertimbangan tentang agama. Perkembangan agama pada remaja dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama perkembangan rohani dan jasmani seperti pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat faktor luar dari diri mereka seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perkembangan jiwa keagamaan para remaja dipengaruhi oleh beberapa perkembangan aspek psikis dan fisiknya. Jadi, sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang-kadang taat dan kadang-kadang lalai. Psikologi agama pada masa dewasa. Masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja dan pada periode ini biasanya manusia sudah mapan secara psikologisnya. Dari segi ilmu jiwa agama, dapat dikatakan bahwa perubahan keyakinan atau perubahan jiwa keagamaan pada orang dewasa bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan saja dan tidak pula merupakan pertumbuhan yang wajar. Akan tetapi ada suatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan dipelajari, begitu juga dengan masa dewasa lanjut atau masa tua. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat ada kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa menilai yang dipilihnya berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Sikap keberagamaan pada orang dewasa mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah lakunya. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaannya. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan itu merupakan realisasi dari sikap hidupnya. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Yang kedelapan, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosialnya, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah mulai berkembang. Dari perbedaan masing-masing fase tersebut, sikap saya terhadap perkembangan psikologi agama pada usia anak dan remaja, kita bisa membimbing serta mengarahkan jiwa keagamaan pada anak dan remaja tersebut, baik yang berhubungan dengan materi ajaran agama yang akan disampaikan maupun metode apa yang tepat yang digunakan dalam menumbuh kembangkan jiwa agama mereka, dengan cara mengajari atau membiasakan untuk melakukan kegiatan agama atau dibiasakan dalam suasana keagamaan, seperti latihan-latihan yang menyangkut ibadah seperti sholat, doa, membaca Al-Quran, sopan santun, dan lain sebagainya.
Sedangkan pada usia dewasa, kita tetap mempertahankan sikap keberagamaan tersebut sebagai identitas dan kepribadian mereka, secara mantap menjalankan ajaran agama yang mereka anut, sehingga sikap keberagamaan ini dapat menimbulkan ketaatan yang berlebihan dan pemilihan terhadap ajaran agama yang memberikan kepuasan batin atas dasar pertimbangan akal sehat, di mana sikap keberagamaannya ini dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup, bukan sekedar ikut-ikutan. Jelaskan perkembangan psikologi agama ayah, ibu, dan adik saudara di lingkungan masing-masing berdasarkan teori perkembangan psikologi agama. Perkembangan psikologi agama yang saya lihat di lingkungan saya tidak berjalan sesuai dengan teori fase-fase perkembangan psikologi agama yang ada, di mana yang saya lihat masih ada orang tua yang merasa dia memiliki agama tetapi dia tidak pernah menjalankan kewajiban yang ada pada agamanya tersebut. Contohnya, dia tidak pernah melaksanakan sholat wajib maupun sholat Jumat dan membaca Quran. Dari teori perkembangan psikologi agama, maka fase ini kembali lagi pada fase usia remaja, di mana tadi dikatakan bahwa sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang-kadang taat dan kadang-kadang lalai, sehingga hal itu menimbulkan dampak kepada anaknya yang tidak pernah diajari sholat, bahkan membaca surah pendek maupun Al-Fatihah, di mana yang kita tahu bahwa orang tua adalah orang yang pertama yang harus mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, sehingga anaknya hanya mendapatkan ajaran keagamaan di luar rumah seperti lingkungan sekolah dan tempat ngaji. Baik, mungkin itu saja penjelasan jawaban dari soal yang diberikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.